Harus kayak Gimana Ebre-nya? Halo guys, lu balik lagi di podcast. Punten Pak, kameranya palih dia. Halo guys, kembali lagi di Bebeledagan Podcast. Gua Aden, gua yang punya podcast ini. Tapi sebelum lanjut ke videonya, gua mau ngingetin jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Ujung sumping. Halo Bian, selamat datang di Bebeledagan Podcast. Sebelum kita lanjut ya. seneng banget diundang di sini. Sebelum kita lanjut ke videonya, gue punya beberapa pertanyaan yang harus lu jawab dengan cepat ya. Siap. Yang pertama, siapa Bapak Pendidikan Indonesia? Aduh, Bapak Pendidikan Indonesia siapa ya? Aduh. Ayo. Aduh, kayaknya anak pendidikan nggak tahu nih ya saya. Aduh, kayak pas. Nanti ingat dulu. Ya Allah. Pertanyaan yang kedua, siapa Bapak Pandu Pramuka Indonesia? Aduh, bukan anak pramuka deh kayaknya. Pas. Pertanyaan selanjutnya, berapa luas ruangan Ketua STKIP Setiabudi? Besok ngukur deh. Anjir, gua tunggu ya. Iya. Selanjutnya, berapa akar dari 49? 7. Yeay! Kayaknya ada matematika aja deh. Selanjutnya, di mana ibu kota Provinsi Bengkulu? Selanjutnya, berapa lama waktu untuk melakukan budidaya lele sampai panen? Kayaknya besok selain ngukur ruangan STKIP, ruangan ketua STKIP, nanya ke Bang Dese juga ya. Berikan tepuk tangan dulu dong untuk bintang tamu kita. Di video kali ini gue udah nggak sendirian lagi. Kali ini gue kedatangan temen gue, yaitu Bian. Banyak orang banget. Halo. Rumpi Rumpi ya, Pak. gue. Agak seru deh kayaknya ya. Iya deh. Pokoknya ya. Selamat datang gue ucapin di podcast Bebeledagan. Terima kasih udah meluangkan waktunya untuk Bian di sela-sela kesibukan. Gue tahu padat banget pasti ya. Sibuk banget sih, Sibuk banget. Gila, udah gak bisa dibayangkan gimana sibuknya seorang Bian ya. Apa Nok? Hah? Ini ada makanan gak sih? Gitu kayak kosong banget. Ini kayaknya gue harus menyesuaikan pembicara deh kali ini ya. Betul. Semuanya ya. Makanan kita mana sih? Ya Allah. Makanan. Catering. Ih. Kejauhan Pak, Pak, sini, mohon Pak. maaf sini Pak. Iya. Ini gue bantu. Oke. Nah. Mohon maaf airnya kena tangan sih, Bun. Oh ya udah tuker deh. Iya. Boleh. Kacangnya masih ada? Ada dong. Kita sambil santai aja ya. Ngomong-ngomong kesibukannya apa sekarang? Kuliah. Udah semester 5 dan minggu depan 2 minggu lagi mau tes. Mau UAS ya Allah, mau UAS. Iya betul. Jadi mau naik semester nih. Mau naik tingkat ya? Ke tingkat 3 ya? Ke tingkat mungkin. Ke tingkat, mudah-mudahan lah. Ke tingkat yang lebih tinggi sih tepatnya. Iya. Selain kuliah ngapain aja sih lu sehari-hari tuh? Kuliah. Setelah itu kayak teater juga di teater gap. Setelah itu juga ikut kelas tari juga di teater gap. Udah sih paling. Jadi Rumah paling rumah kampus Sanggar juga mungkin. Sanggar juga. Oh, gitu. Ngomong-ngomong jarak dari rumah ke kampus atau ke Sanggar itu berapa lama? Sekitar 30 menit nggak sih? 30 Kita kan kebetulan satu arah nggak sih? Oh iya, cuma satu arah ya. Berapa nih? Menurut Aden berapa? Gua biasanya sih 15 menitan. Ngebut ya, Bu? Ya, dengan kondisi ngebut. Karena emang gua terbiasa untuk ngulur-ngulur waktu supaya gua ngerasa hektik gitu tuh. Oke. Kalau nggak kayak gitu, gua yang ada santai di jalan. Sedangkan gua nggak mau kan, akhirnya ya udahlah. Kalau mau ada persiapan kegiatan, berapa menit lagi, 20 menit lagi, ya udah baru gua berangkat. Gitu. Akhirnya baru ngebut. Akhirnya berangkat, ya cuma habisin 20 menit. Nah kalau lu gimana? Kalau Bian sendiri sih paling kayak minimal 30 menit. Kalau misalkan dalam kondisi hektik mungkin 30 menit. Karena emang nggak bisa sekebut itu kan bawa motor. Harus santuy ya. Harus santuy, Bu. Anggun juga. Kayaknya nggak ada cita-cita buat jadi pembalap ya Pak.
nggak ada dong. Tapi doain aja semoga ada sih. Balap apa nanti? Balap karung gitu. Iya betul. Oh iya bener ya. Balap karung boleh. Motor yang dikarungi. Motornya dikarungi Lu bawa, di Iya, bekal betul, bawa betul, doa kayak gitu. betul. Mudah-mudahan kita doakan ya bisa Amin. jadi pembalap karung ya. Amin. Semuanya doain. Gila ya, keren ya saudara Bian ini. Ini ngomong-ngomong dari kecil kah atau emang bisa saat ini aja nih ngomong tuh nyerocos, lancar, apa emang udah kebiasaan, apa emang pernah ikut kelas atau program sebelumnya nih? Kebiasaan aja sih paling. Jadi kayak gitu ya. Iya betul, kayak harus riweuh tiap saat, harus rempong tiap saat. Ini kalau ketemu temen dari jauh, ketemu di Iya kampus, dong, pasti bakal ebre. Oh, ebre. Ebre. Bahasa temannya ebre. Eca bisa ngomong ebre, Eca? Ebre satu. Ebre dia ebre-ebrehin. Apa aja dia ebre-ebrehin. Masya Allah. Kok jadi emosi ya? Iya. Oh, ebre itu kayak slogan gitu kali Iya, ya? kayak slogan harus ya. Kalau misalkan punya unek-unek apa, punya unek apa, ebre gitu, ebre. Unek-unek apa? Ebre. Ya, Gitu, oke iya, gitu ya. betul. Harus Serem ya, riweuh, Pak, harus tapi ujung rempong. ngomong ebrenya emang harus ngebas gitu. Harus ngebas dong. Harus apa? Ebre. Harus kodamnya harus keluar gitu. Oh, ada kodamnya. Harus kodamnya harus keluar. Gila, keren. Kru gua nggak ada yang kayak Nggak gitu. ada deh. Nggak ada Iya, yang kayak nggak ada. Bian, nggak ada. Nggak ada. You are the Aku. authentic one, original one, very original. Gak ada yang bisa nyaingin ngerocosnya Bian, dan itu salah satu kita ya, kru ya, tim, buat ngundang saudara Bian ke sini ya. Karena mungkin nama channelnya juga Begeldegan Podcast. Iya kali ya, dong. Bu. Begeldegan Podcast masa? Iya. Masa diem anggun cantik itu kan nggak Nggak mungkin. mungkin. Harus Apalagi- kayak ebre. Ebre. Gimana ebrenya? Ebre. Sekali lagi gimana sekali lagi? Capek ya, Bu. Capek, Pak. Capek, Kameramen tinggal ngambil gambar kita doang. Nah, kita nih awal aja udah capek loh sama Bian loh. Ngomong-ngomong diminum, Pak. Ayo, mohon maaf kayak nanti dulu ya, benerin celananya dulu Bu, nggak enak kayaknya di kamera. Jadi celana Pak mau ngangkang juga mau kayak gimana? Harus ya bener sih. Anggun. Jadi kayak harus ebre. Kita minum dulu yuk. Boleh. Aduh malu banget. Sebagai ya, Bu, bentuk diliatin kamera. apa namanya, kita ini bakal seru-seruan guys. Cheers. Racun gak ya? Ada racun gak nih? Ada dikit-dikit. Cobain aja Pak, nanti kalau agak pusing itu. Biasa Manis aja. banget. Rasanya seperti yang pernah saya rasakan sebelumnya. Kayak air enteh yang terkenal itu di depan kampus. Apa tuh? Wis gak sih? Yang lagi happening itu. Mungkin. Gila, gue ngefans banget itu sebenarnya sama Kayaknya ownernya. Ini di endorse nggak sama WCS nih? Nggak tahu urusannya itu sama kalian. Oh, kalau nggak di endorse jangan Oh. ngomong WCS dong. Nanti Nanti di sini, di- mohon maaf. nanti Karena di- sebenarnya di- jangan ngobrol, kebiasaan, jangan ngobrol. Siap. Siap Pak, siap. Oke, potong gaji nggak sih krunya? Potong titit. Diulangi, potong titit. Iya betul, ya betul. Kan nggak boleh. Disensor ya? Disensor. Disensor, Ya, Pak. ampun. Iya, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan apa lagi, Pak? Ada pertanyaan nggak nih dari kru nih? Alasan mungkin ya, alasan kenapa. Oh iya, ngomong-ngomong kan dia kuliah di STKIP ya. Lu kenapa sih milih kampus STKIP? Kan masih banyak kampus yang gede-gede. Yang negeri. STKIP kan swasta ya? Iya. Kenapa? Mungkin jangan dilihat dari negeri atau swastanya kali ya, Bang. Abang nggak sih panggilnya atau siapa nih kemungkinan? Abang aja nggak apa-apa. Mungkin jangan dilihat dari swasta atau enggaknya kali ya, Bang. Soalnya Dari beasiswanya gitu ya. bisa jadi. Oh, ada program beasiswa? Ada. Tapi nanti kita jangan dulu ngomongin Ngomongin beasiswanya, dulu. kita ngomongin kampusnya Aduh, dulu. kampusnya dulu dong. Mungkin Kenapa alasannya tuh? mungkin bukan hanya dari swasta atau enggaknya sih, Bang. Tapi Hmm. kayak lulusan dari STKIP ini di sekolah Bian khususnya di Cibulur ini banyak nih yang Alumni. alumni STKIP ini ngajar di sana. Jadi banyak dijurusin juga sama guru-guru yang di sekolah kayak ya udah mending daripada sekolah yang jauh. Dan STKIP juga dekat dengan rumah, ya udah di STKIP. Jadi udah mulai kehitung qualified kali ya. Qualified, iya. Jadi Lulusannya juga kompeten seperti itu. Nggak peres kan, Pak? Enggak dong, Enggak Pak. dong. Mohon maaf bisa dicek kali ya ke sekolah saya nanti alumninya. Oke. Kebanyakan apa? Nanti kita tim sekali-kali main kita ya ke sekolahnya Bian ya. Boleh, Wah. siap. banyak tundun loh di daerah Bian. Oh, iya. Kecamatan apa sih? Cigulur ya? Cigulur. Cigulur tuh tundun-tundun banyak. Nanti kita ke sana tanpa bawa tim ya. Amin. Udah aja. Alasannya tadi selain jarak, ada program beasiswa.
apa pernah ikut program sebelum masuk STKIP, ikutan kuliah kemana dulu, atau SNPTN ke Iya. SBM ke atau PMDK atau apalah itu namanya tuh, kayak gitu, pernah ikutan nggak tuh? Sebenarnya pernah, cuma gagal nggak sih? Ih nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa dong. Kegagalan membuka kesuksesan yang lain, betul tidak Kori? Betul. Iya, Tuh gitu. saja kita. Namanya Kori Al-Kafirun. Oke, selain jarak juga yang dekat, nggak terlalu jauh ya, untuk 30 menit, kisaran 30 menit tuh kayaknya jaraknya tuh nggak terlalu jauh ya, cuma beberapa kilometer, di bawah 10 km ya. Iya paling. Dan bisa ditempuh dengan kendaraan bermotor gitu, bisa pulang pergi, bisa say hi, masih kumpul-kumpul sama teman-teman di kampung Teman-teman di kampus. kita ya kan, masih bisa ketemu dengan orang tua tiap hari, ke kampus juga masih bisa aktif datang tiap hari gitu ya. Jadi ya why not, nggak milih kampus yang dekat kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong, setelah milih kampus STKIP untuk tempat lu menimba ilmu, kayak gimana sih gambaran atau dinamika pergaulan di kampus lu itu? Mungkin kalau misalkan pergaulan di kampus banyak kali ya Bang. Ada yang mahasiswanya mungkin cuma tahu kuliah rumah atau kuliah kosan, atau ada beberapa mahasiswa Yang kupu-kupu. iya betul sebutannya Sebutannya kupu-kupu ya. iya Butterfly student. butterfly student. Terus setelah itu ada mungkin orang-orang yang aktif di organisasinya. Gimana aktifnya tadi? Aktif di organisasinya, kayak di organisasi luar maupun dalam seperti itu. Dian sendiri memang milih organisasi dalam kayak teater karena untuk bisa mengembangkan diri aja sih. Mengembangkan Terus, diri. iya, setelah itu kan prodi bahasa Indonesia juga cukup, maksudnya Relate ya. iya ada hubungannya relate. Terus gitu setelah ya. itu dosen di kampus Bang Desi Aryadi juga kebetulan yang pembina teater Ges kan, iya. Desi Aryadi itu sekaligus dosen sekaligus pembina. Mm-mm. Kita undang ya nanti ya. Iya kita undang sih, harus sih kayaknya Harus itu. memberdakan podcast. Tapi mudah-mudahan masih ada kan beliau? Beliau masih ada kan? Mudah-mudahan masih Beliau ada. masih ada. Ada. Aku takutnya nggak ada. Apanya nih yang nggak ada? Udah. Bukan, lebih takut sibuk karena punya kegiatan yang lain jadi susah nggak ada di sini nanti. Kan gua nggak bisa ngejanjiin, betul nggak sih? Betul dong. Kayak gitu ya. Semoga diundang. Kapanpun akan kita agendakan jika Amin. orang-orang itu menginspirasi gitu ya. Terus Bian. Oh, oke. Iya, karena gue lihatnya potensi dari kemampuan berbicaranya tuh udah nggak bisa diragukan lagi ya. Tadi udah ngomong tentang dinamika perkuliahan di STKIP Setiabudi. Kalau dinamika pergaulannya sendiri yang lu lihat, anak-anak STKIP itu cenderung yang namanya juga calon guru yang B aja penampilannya, cupu atau culun dan sebagainya, atau memang berbeda dengan sebuah label yang bakal jadi calon guru itu dengan pergaulan aslinya gitu, yang hedonis lah, yang borjuis lah, yang sok-sok style kah, atau kayak gimana? Lu bisa ceritain nggak? Sedikit bocoran aja deh. Kalau misalkan di kampus beragam sih Bang. Kayak ada mungkin yang beberapa orang yang stylish, ada beberapa orang yang kayak mungkin kayak Bian juga kuliahnya masih kayak mungkin karena labelnya guru mungkin masih pakai batik, masih pakai kemeja, tapi ada beberapa celana bahan, topel, iya. Tasnya juga tas Panas, iya betul. Tapi ada beberapa mahasiswa juga yang stylish, yang hedon seperti itu, ada beberapa mungkin. Itu kayak kembali ke personality orang-orangnya aja sih, Bang. Balance gak sih kira-kira yang kayak gitu-gitu tuh? Antara stylenya sama isi otaknya. Mohon maaf nih ya. Iya. Banyak yang memang menonjolkan penampilan aja gitu, tapi isi pengetahuan otaknya itu ya bisa dikatakan jongkok lah. Ada nggak sih yang kayak gitu tuh? Kalau menurut pengetahuan Bian sendiri, Ada nggak sih Yan? enggak deh kayaknya. Ada nggak sih Yan? Enggak deh. Ada nggak sih Yan? Kalau menurut Sebagian ya. sebagian mungkin Ada, mungkin berarti. yang aku nggak tahu sih sebenarnya. Tapi yang Bian tahu, orang-orang yang stylish, orang-orang yang head-on seperti itu, otaknya juga nyampe kok. Ada ya. Iya, otaknya juga kayak mereka pinter, terus mereka juga kayak di kelas aktif seperti Balance berarti ya. Balance, mereka Balance ya. cukup- Ya cukup memang nggak harus kolot juga dong penampilan. Masa iya calon guru juga harus dipersiapkan harus kolot gayanya kayak kaku dan sebagainya, nggak harus kayak gitu juga dong. Kita juga kan punya personal masing-masing ya. Ada orang yang emang sukanya batik ya mungkin akan pakai batik. Ada yang sukanya pakai kemeja ya nanti kesananya pakai kemeja terus, stylish terus kayak gitu-gitu. Ada nggak nih yang kayak gua ke kampus? Kayaknya nggak ada deh. Aduh, kayak tidak mencerminkan sekali ya. Aduh, Tapi kan ini keren pak. make sense nggak sih sama jurusan keguruan? Sebenarnya
nanya dulu nih menurut Kok Bang gue yang Aden. ditanya ya sama narasumber ya sekarang ya? Aden Gue nih. kayak yang dijudge ya? Menurut Bang Aden Hmm? tidak mengejudge penampilan ya. Iya. Maksudnya celana robek-robek kayak gini gitu kayak Max. Selagi lu punya kemampuan yang lu bisa jual, lu nggak usah dilihat dari penampilan. Iya sih gitu. Lu mau kayak gimana pun personality lu ya, mau badung, mau nakal, tapi kalau lu punya kemampuan, ya it's okay gitu. Tepuk tangan dong, gurunya kayak gitu aja ya. Makasih ya udah undang gua ke sini ya. Makasih. Kita kapan-kapan undang lagi dong. Terima kasih. Jadi Kayak kebalik kapan-kapan ini. Bang Dagan Podcast ngerekrut aku jadi Host ya, kali ya. kayaknya mungkin bisa Kayaknya jadi ya bakalan buat jadi akan partner dan MOU. sebagainya. Tenanglah, tenang. Kalau kita udah AdSense kali ya, Iya, kita betul. targetnya itu bulan depan tuh 10 subscriber. amin. Harus 10. Kita nggak berharap. Krunya kurang responsif, tidak ngomong amin, tidak berbicara amin ya. Tidak membantu. Iya, tidak membantu amin. Amin. Kenapa Pak? Mereka itu diciptakan untuk tidak produktif, jadi pasif. Ya, kalau kebanyakan kan di luar sana mahasiswa aktivis Iya. disebutin. Nah, kalau di sini komunitasnya pasifis. Pasifis. Iya, kumpul orang pasif gitu. Iya. Mereka responnya dalam hati aja, hatinya mah hahaha hihi hahaha hihi. Tapi tidak disampaikan dengan ekspresi gitu tuh. Ya, tadi udah ngomong alasan memilih kampus STKIP. Yang kedua dinamika perkuliahan sama dinamika pergaulannya juga udah. Terus lu ngerasain nggak sih pelayanan kampusnya itu kayak gimana sih di STKIP? Atau memang di bawah rata-rata kampus pada umumnya, atau ternyata kampus kecil se STKIP itu memberikan pelayanan yang di luar dugaan kita gitu tuh, atau kayak gimana tuh? Kalau Bian sendiri sih Bang, nggak tahu nih pelayanan kampus yang lain itu kayak gimana. Nggak tahu, maksudnya aku juga cuma tahu pelayanan kampus STKIP karena mungkin aku juga maksudnya nggak keluar kampus lain juga. Ngapain juga gitu kan. Kalau misalkan dibilang bagus atau enggak pelayanan kampus di STKIP, menurut aku bagus. Karena apa? Nggak ada pembandingnya. Nggak ada pembandingnya karena aku kan nggak keluar. Oh Iya, bener nggak? Bener-bener. Iya. Jadi kalau misalkan tadi dibilang bagus atau enggak pelayanan kampus, pelayanan staf kampus, ya menurut Bian bagus. Karena memang tidak ada pembandingnya. Tapi memang bagus sih. Memang bagus pelayanan kampus yang saya itu. Juga yang mohon maaf misalkan dari segi kebersihannya kah, atau dari pelayanan kita mau ke administrasi kayak gitu-gitu, menemukan kesulitan-kesulitan nggak sih yang ditawarkan sama mereka gitu? Agak sedikit ribet lah orangnya kayak gitu-gitu. Tidak ada. sih menurut dia. Soalnya kalau misalkan masalah ruangan dan apapun itu, ruangannya udah dicari, ada di depan kampus juga seperti itu. Jadi kayak terus orang-orang staff SKP-nya juga tidak tidak ribet seperti itu. Dan tidak mengsekat diri bahwa gue itu staff atau gimana Iya, gitu ya. iya. Say hi gitu nggak sih ke aja. Ke sama dong. mahasiswa juga say hi aja. Kayak misalnya ketemu Bian juga kenal beberapa staff yang ada di SKIP. Terus saya tuh kayak ketemu, halo Pak, gitu-gitu aja kayak. Oh, yang penting kitanya ya, yang penting kitanya ya. Beliaunya juga pasti say hi kalau iya misalkan dong. Maksudnya apa. kita nunggu orang di atas kita untuk say hi duluan Iya. kan itu nggak sopan juga kan. Tapi kalau kita mulai dari diri kita untuk memulai terlebih dahulu, ya kita juga akan dapat respon balik gitu ya. Oke deh, pelayanannya bisa dikatakan bagus katanya ya. Terus nyesel nggak sih kuliah di STKIP Setiabudi? Dengan lantang saya katakan tidak. Tidak nyesel. Tidak nyesal. Yakin. Yakin. Kalau kita presentasikan berapa keyakinan tidak nyeselnya itu? 99. 1%-nya kenapa? Karena nggak ada yang sempurna. Dia nggak sih di dunia ini nggak ada yang sempurna nggak sih? Cuma Tuhan doang yang sempurna. Bener nggak sih? Iya. Tidak sempurnanya kira-kira hal apa nih? Oh, enggak sih kalau misalkan dibilang 100% tidak nyesalnya enggak juga. Tapi kalau misalkan kenapa 99% karena mungkin ada aja 1%-nya yang ngeganjel di hati, kayak mungkin dari segi mungkin dulu ketidakdisiplinan dosen atau misalkan yang lain seperti itu. Tapi kalau misalkan sekarang sih cukup bagus, cukup baik seperti itu. Qualified itu. Qualified, kompeten. Dosen-dosennya saja qualified, kompeten seperti itu apa yang lulusannya nanti. Amin. Amin. Sudah terbukti juga kan, maksudnya Bian juga terinspirasi dari guru-guru Bian yang di sekolah. Yang dari alumni sini. Yang dari alumni. Banyak emang di sana? Banyak, cukup banyak. Karena memang juga mereka daripada mikir ke kampus yang lain, kenapa yang dekat nggak dimanfaatkan? Iya, seperti Ya. Lu
pernah ikut kegiatan apa aja atau punya prestasi apa di kampus? Pengen tahu. Kita bagi-bagi ke teman-teman dong supaya jadi Boleh. supaya bisa menginspirasi teman-teman di luar sana. Kalau misalkan kegiatan yang dilakukan di kampus selain ngampus, terus prestasi yang pernah diraih, paling pernah ikut ajang kali ya, Bang, bisa disebut kayak gitu-gitu sih paling. Ajang apaan tuh? Aduh, jangan disebut deh labelnya. Gak apa-apa dong, ya. Malu. Gak apa-apa. Sebut jangan. Sebut jangan. Sebut jangannya. Emang ajang apaan sih? Aduh, sebut jangan ya. Terus kayak ya udah Kira-kira deh. apa? Pemilihan duta bahasa. Yeay. Jadi kayak turunnya giliran yang kayak gini tepuk tangan. Ya kan kita mengapresiasi. Terima kasih apresiasinya, terima kasih. Duta bahasa tingkat provinsi. Ih, Banten dong. Mantap. Ngomong juara keberapa tuh? 1 tambah 2. 3. Iya, nggak apa-apa dong, namanya juga 3. juara ya. Iya. Gitu. Kenapa? Yang penting kenapa? Iya, juara berapa enggak tahu enggak? Juara 3. Oh, ketiga. Wih, mantap. Manajer tolong potong ya, karena dia kurang fokus. Siapa ada pot? Jadi Bian ini juara 3 Duta Bahasa Provinsi Banten tahun 2020 pas 2020. Covid. Oh, pas Covid itu Iya. ya. Mudah-mudahan nih video kali ini ditonton sama calon-calon penerus Bian nih yang mau ikutan di Duta Bahasa. Amin. Supaya jadi modal utama untuk teman-teman. Ternyata ada loh narasumber yang bisa ditanyakan supaya nggak buta banget kan kalau kita mau ikut ajang tuh kadang nggak tahu ke siapa bisa bertukar pikiran dan sebagainya, minta informasi. Nah kalau kali ini kan kita udah tahu nih siapa di sini mahasiswa yang mau ikutan Duta Bahasa Provinsi. Silakan mungkin kontak Bian untuk sharing, untuk minta informasi dan sebagainya. Begitu ya Bi ya. Welcome ya, kita welcome lah untuk berbagi ilmu itu ya. Duta Bahasa Provinsi Banten. Kalau kru gua juga ada yang dari duta. Duta apa tuh? Sekolah. Duta apa? Dari duta sebelah. sebelah. Tapi sekarang ada. Minat makan kacang dulu. Iya. Tapi sekarang ada iklan yang baru. Cikianu. Capek, rambut capek. Gila ya, keren ya. Dari Keren, marah-marah dapat kesempatan buat jadi bintang iklan sekelas sampo Pentin. Gila keren. Ini Duta Pentin sekarang sudah mulai tergeser Anggun. Anggun. Anggun udah nggak anggun lagi Iya. sekarang. Sekarang dunia perambutan dikeanukan Dikianu. akibat rambut Capek. Keren sih ya. Keren sih. Dia punya hiburan tersendiri ya. Yang kayak gitu-gitu tuh sekarang udah bukan hal yang apa ya, yang tabu lagi ya. Tabu lagi. Kita udah nggak boleh ngelihat gender, udah nggak boleh rasis, udah nggak boleh lihat sisi feminisme dan sebagainya. Nah menurut Dian tuh untuk bisa sukses tuh selain belajar giat ya, apakah kita perlu mengusung hal-hal yang tadi gitu, sejenis tidak udah mulai open minded lah terhadap gender-gender yang ada di lingkungan kita. Kayak gimana menurut Dian? Kalau menurut Ben untuk bisa menjadi sukses sih believe on yourself aja sih sebenarnya. Maksudnya percaya ke diri sendiri aja, mau menurut orang lain benar atau enggak, mau menurut orang lain itu kayak enggak deh, enggak bisa dilakuin. Tapi kalau misalkan menurut kita baik, menurut kita bisa kita lakuin ya udah. Why not? Iya, kenapa tidak Just try dilakukan? it. Iya betul. Just try it first, then we know the result. Ya, kayak gitu kan? Sebenarnya aku nggak ngerti sih, iya aja. Jadi kayak nyoba dulu aja deh. Untuk hasilnya nanti urusan belakang gitulah ya. Nah kayak gitu. Jadi betul ya, yang gua lihat di lingkungan kita itu masih ngelihat bahwa satu style, satu pembawaan kepribadian seseorang itu masih jadi sorotan di masyarakat gitu. Dilihat misalkan kayak cowok cewek kok kayak cowok misalkan, atau kebalikannya cowok kok kayak cewek gitu. Padahal kesempatan untuk bisa sukses kan nggak ngeliat ke situ. Siapa orang yang mau berusaha dan berjuang, ya dia akan sukses dengan hasil kesuksesannya masing-masing kayak gitu sih. Untuk Bian sendiri ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan ke teman-teman atau anak muda nih biar bisa minimal confident untuk percaya dirinya itu nggak boleh down atau kayak gimana untuk bisa melanjutkan menggapai mimpi dan cita-citanya. Ada nggak yang mau disampaikan? Kalau dari Bian sendiri sih, semua orang punya kekurangan, semua orang punya Jelas, keraguan. pasti. Ya. Semua orang punya kekurangan dan semua orang punya keraguan di dalam diri mereka, maksudnya di dalam diri kita sendiri. Betul. Terus gimana sih cara
menjauhkan itu dengan cara kalian percaya dulu aja ke diri kalian sendiri. Pokoknya itu aja sih. Believe on yourself and you are unstoppable. Gitu aja pokoknya. Iya. Be unstoppable. Percaya kepada diri kalian sendiri dan kalian tidak akan pernah terhentikan oleh apapun. Gak bisa dihentikan. Gak bisa Unbeatable one. Iya. Tidak bisa dikalahkan. Gitu ya. Lu satu pertanyaan terakhir. Lu pernah nggak sih dapat perlakuan yang kurang enak dari lingkungan, baik itu lingkungan tempat tinggal, lingkungan di komunitas, atau lingkungan di perkuliahan sendiri, kayak gimana? Lu pernah nggak sih dapat perlakuan yang sindiran kah, atau cibiran, atau kayak gimana tuh, pernah nggak sih? Pernah. Ceritanya waktu ospek. Ospek. Jadi hari kedua atau hari ketiga lupa. Ospeknya itu di luar kampus. Di alun-alun. Oh iya. Iya, di alun-alun. Setelah ke alun-alun tuh kita tuh kayak ke museum. Ya, mempelajari museum itu, terus kayak bikin tulisan tentang museum itu di kertas. Setelah itu dikumpulkan. Mengunjungi beberapa objek. Setelah itu dikumpulkan, dibikin narasi seperti itu. Terus kita dikumpulin satu tempat pada saat itu. Kayak sekitar 150 orang dikumpulin satu tempat. Setelah dikumpulkan di satu tempat tuh perwakilan, satu orang putri, satu orang putra, menceritakan tentang untuk menyampaikan hasil dari apa sih yang kalian lakuin hari ini nih, gitu kan, kayak gitu. Terus setelah itu majulah satu orang putri waktu itu, satu orang cewek, si A lah maju ke depan. Itu dia memaparkan apa sih kegiatan kita hari ini, gitu. Terus setelah itu dia duduk, mulai dari situ kayak siapa nih cowok yang mau memaparkan. Nah kebetulan kan Bian duduknya di depan nih, duduknya ada di barisan depan. Di barisan belakang tuh bilang kayak ayo Bian karena memang aku tuh pada waktu masuk ospek tuh kayak tampil beda gitu loh bang. Maksudnya kayak aku pakai tote bag karena emang kayak geli kali ya ngeliat orang kayak cowok pakai tote bag gitu kan. Iya, sebagian orang masih menganggap tabu hal yang kayak gitu. Terus setelah itu cara jalan Bian juga mereka kayak nganggapnya apa sih kok laki gini gitu kan. Terus setelah itu kalau kan tetap sama aja laki, iya. Gitu ya. Cara berbicara Bian juga kebetulan waktu ospek tuh kayak beberapa kali maju ke depan, maparin apa yang Bian tahu, apa yang Bian bisa gitu. Nah, itu kayak mereka tuh kayak ngetawain gitu di kayak belakang. Iya, kayak mengolok-olok, kayak suaranya seperti itu, jalannya seperti itu, tampilannya juga seperti itu. Terus di hari itu tuh waktu nggak ada satupun cowok yang mau maju, nah itu yang dari belakang tuh kayak bilang Bian gitu sembari ngeledek gitu kan. Terus majulah Bian terus Bian bilang kayak gini. Karena itu kan pakai mic kan waktu itu. Kayak terima kasih buat orang-orang yang udah bilang buat Bian maju. Sebenarnya perlakuan bullying kayak gini ini udah Bian dapetin dari Bian SMP gitu kan. Jadi kalian kalau misalkan mau ngejatuhin kalau misalkan mau ngejatuhin mental tuh that's kayak not the point. Iya, kalau misalkan mau ngejatuhin mental tuh kayak udah nggak mempan lagi. Soalnya kalian tuh kayak orang ke-1000 kali yang ngomong kayak gitu. Terus setelah itu Bian ngomong kan, ngomong. Setelah ngomong tuh kayak aku ngajak temen ceritanya ke WC, ternyata nangis di WC. Kenapa katanya? Aku yang nangis karena memang kayak ternyata kehidupan kampus tuh sama aja kayak kehidupan sekolah, maksudnya kayak bullying tetap ada, yang nangisnya lu? Iya, perundungan juga tetap ada seperti itu kayak masih kita menyesalkan hal-hal kayak gitu ya, masih ada. Iya, masih kirain Bian bakalan kalau misalkan masuk kampus tuh bakalan orang-orangnya karena udah pada dewasa akan aware terhadap perbedaan itu sendiri. Dia kayak udah terbuka pikiran melihat hal-hal yang kayak gitu udah bukan hal yang aneh atau kayak gimana gitu ya. Bian kira masuk kampus tuh orang-orang yang sama kayak Bian tuh akan open minded juga, akan kayak mikir oh iya ya kayak something different juga nggak salah kok. Jadi sesuatu yang berbeda juga nggak salah kok. Kita kan kayak gini juga ikut campur tangan. Ya itu maksud gua. Gitu. Oh ribet ya Pak. Setelah itu udah tuh bikin kayak gitu, aku bikin story kan di WhatsApp ceritanya. Kayak gitu. Aku bikin storynya masih inget banget sampai sekarang. Apa isi storynya? Balas dendam terbaik adalah dengan cara membuktikan. Kayak gitu pokoknya kayak sosok coach gitu kan ya. Terus tapi emang relate ya? Relate. Emang ada hubungannya. Iya. Terus setelah itu ada beberapa orang yang udah sekontak, tahu, ngelihat. Kayak apa sih ngebalas cerita gitu, kayak semangat gitu. Terus sampai sekarang orangnya di kampus tetap ada dan aku sampai sekarang tetap menotis dia kayak dia orangnya nggak baik gitu. Sampai sekarang yang penting kita ngenotis orang gak baik itu cukup untuk buat kita ya. Gak usah kita nunjukin ke orang kayak gitu ya. Iya betul. Kalau kita nunjukin ke orang tuh kayak sama aja lu sama orang yang udah
ngelakuin hal-hal jelek tadi itu gitu. Betul nggak sih? Iya betul. Karena gue juga seringnya kalau dapat perlakuan yang kurang mengenakan, entah itu dipandang sebelah mata, entah itu dilihat dari cuma penampilan kayak gini doang, ya gue bakal kayak dalam hati gue doang sih kayak lu liatin apa yang akan gue lakuin. Kalau melalui prestasi gue lu akan bungkam, kalau melalui aksi gue lu akan minta maaf sama gue langsung, kayak gitu sih. Jadi kita juga harus mikir otak, harus putar otak gitu tuh. Gimana caranya untuk ngebalas secara elegan. Kalau kita ngebalas hal yang tadi dengan cara atau tindakan yang sama, ya lu sama aja dengan orang itu gitu. Dan lucunya lagi dia sempat nggak ada gitu loh, sempat tenggelam nih orang yang pernah ngebully aku ini sempat nggak ada nih. Perbantuan gua nggak untuk nyamperin orang nggak itu. ada kayaknya kayak Nah, gue soalnya gue punya pesilat nih. Ini tuntateh nih. Pesilat Malaysia. Tanjung. bukan di kontak lah krunya. Oh iya, ternyata bisa. Bisa. Kita cari ya orangnya. Cari orangnya. Ternyata orang pesilat pas ketemu dengan musuhnya dijambak. Dijambak pun, iya betul. Gila, seru banget ya obrolan kita malam ini ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang. Gue selalu berharap apa yang gue lakuin bisa menginspirasi banyak orang. Amin. Karena susah kalau gue mau ngasih uang ke orang tuh, sama lah kita juga termasuk orang yang bukan tidak mensyukuri, lebih ke ya sama lah kita juga nyari sendiri dulu gitu tuh. Kita berjuang dengan cara kita masing-masing untuk mencari uang dan sebagainya. Tenaga juga kan dengan kapasitas kesibukan kita. Tapi kalau untuk motivasi, untuk orang bisa cari celah cara mencari sesuatu dalam diri kita tuh ya it's really good for me gitu tuh. Ada, lu bisa ambil yang baiknya dari gua tanpa harus melihat sisi negatifnya dari gua kayak gitu. Jadi intinya tadi untuk tetap percaya diri sama diri sendiri, tentang kemampuan diri sendiri. Berbeda itu bukan hal yang buruk atau yang jelek ya, selama kita masih memegang norma-norma kepercayaan kita ya lu jalan aja, show must go on lah. Betul gak sih Yan? Thank you for coming guys. Itu tadi ya sedikit obrolan dengan bintang tamu kita pada malam hari ini. Di sini ada Bian. Thank you for coming. Mudah-mudahan bisa mampir lagi di podcast kita selanjutnya. Semoga di next season di situ sih jadi host sih kayaknya. Nanti kita coba bicarakan dengan tim ya. Mudah-mudahan mereka akan mengganti dengan host yang lama gitu ya. Mungkin karena bosen atau gimana gitu. Ya. Tapi kita doakan mudah-mudahan Bian bisa sukses dengan karirnya ya. Supaya lulus dari STKIP tidak ada kendala, bisa terus mencapai keinginan dan cita-citanya. Doakan juga gua sama tim gua di podcast kali ini bisa memberikan suguhan yang menarik yang bisa dinikmati oleh seluruh khalayak yang yang banyak, tidak melihat genre atau apa tadi kelompok atau komunitas tertentu. Kita semuanya mengalir saja gitu ya. Thank you for coming sekali lagi. Dan buat kalian jangan lupa untuk follow Instagram Bian, apa tuh namanya? @Riyandi. Oke. @sub_Riyandi. Itu untuk Instagram Bian. Nanti editor biasa ya tulis ya nama Instagramnya. Lu punya channel YouTube nggak? Enggak sih. Belum ada. Nanti Nanti ke depan mau nggak kira-kira? doain sih. Kayak belajar dulu deh di sini kayaknya. Nanti kita sharing aja lah. Iya. Kita juga masih belajar ya. Kita juga masih acak-acakan sebetulnya. Tapi kalau nunggu sempurna mau kapan? Betul nggak sih? Salah dong. Betul. Setuju. Setuju dong. Betul nggak? Betul. Iya kayak gitu. Yaudahlah kita jalan aja dulu. Gitu. Yaudah guys, kita cukupkan untuk malam hari ini. Kebetulan emang di recordnya juga malam guys. Tapi kalau lu nonton siang ya yaudahlah, anggap aja tuh lagi siang juga lu ya pengambilan gambarnya. Terima kasih udah nonton video. Jangan lupa untuk follow Instagram Bian tadi @sub_Riyandi. Dan tidak lupa untuk share dan komen di like juga di podcast kita yang satu ini ya. Kita akan kembali lagi di podcast yang lain. Sampai jumpa. Thank you. Bye.